Perenungan kita di pagi ini dengan tema besarnya Saudara Sulung, Matius 11 ayat 29 sampai 30 berfirman, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Di dalam perkataan ini, Kristus berbicara kepada semua manusia. Apakah mereka tahu atau tidak, mereka semua lelah dan berbeban berat. Semua menanggung beban berat yang hanya Kristuslah yang dapat menanggalkannya. Beban terberat yang kita pikul ialah beban dosa. Jikalau kita dibiarkan memikul beban ini, kita akan diremukkannya. Tetapi pribadi yang tidak berdosa itu telah mengambil tempat kita. Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Yesaya 53 ayat 6. Ia telah memikul beban kesalahan kita. Ia akan mengambil pikulan dari pundak kita yang lelah. Ia akan memberikan keteduhan kepada kita. Beban kesukaran dan duka akan ditanggungnya pula. Ia mengundang kita supaya menghempaskan kesusahan kita kepadanya karena ia menaruh kita di dalam hatinya. Saudara sulung kita ada di tahta yang kekal. Ia melihat jiwa yang menoleh kepadanya sebagai juru selamat. Melalui pengalaman di mana letak kekuatan pencobaan kita, karena ia pernah dicoba seperti kita juga, tetapi tidak berdosa. Ia menjaga engkau, anak-anak Allah yang gemetar. Adakah engkau dicobai? Ia akan melepaskan. Adakah engkau lemah? Ia akan memberi kekuatan. Adakah engkau kurang pengetahuan? Ia akan memberi pengetahuan. Adakah engkau terkena luka? Ia akan menyembuhkan. Tuhan menentukan jumlah bintang-bintang dan menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Mazmur 147 ayat 4 juga ayatnya yang ketiga. Mintalah kepadaku, itulah undangannya. Apapun kecemasan dan pencobaanmu, paparkanlah segala perkara kepada Allah. Jiwamu akan disalut ketahanan. Jalan akan dibukakan bagimu untuk melepaskan dirimu dari kesukaran dan kesulitan. Semakin engkau menyadari kelemahan dan ketidakberdayaanmu, maka engkau akan semakin kuat di dalam kekuatannya. Makin berat bebanmu, maka akan lebih banyak berkat jika dilemparkan kepada penanggung beban itu. Sentosa yang disodorkan Kristus bergantung pada syarat-syarat, tetapi syarat-syarat ini diterangkan dengan jelas. Ia mengatakan kepada kita bagaimana cara mendapatkan sentosanya. Pikulah kuk yang kupasang, kata Yesus. Kuk itu adalah alat pelayanan. Lembu mendapat kuk untuk bekerja, dan kuk itu perlu agar mereka dapat bekerja dengan baik. Dengan perumpamaan ini, Kristus mengajarkan kepada kita bahwa kita dipanggil bekerja seumur hidup. Kita mengenakan kuknya atas kita agar kita dapat bekerja sama dengan Dia. Renungkan lebih dalam, beban apa yang harus saya letakkan untuk memikul kuk pelayanan Kristus. Amin. Puji Tuhan untuk perenungan firman Tuhan. Waktu dan kesempatan dipersilakan kepada Bapak Ketua untuk memandu kita dalam perenungan. Baik, terima kasih Mira. Selamat pagi semuanya. Shalom. Pagi ini kita dikuatkan dengan perenungan pagi hari ini. Judulnya Saudara Sulung. Saudara Sulung. Dan kemudian kalau dalam buku perenungan pagi sepanjang tahun ini, judulnya yang menjadi topiknya Yesus nama di atas segala nama. Dan Yesuslah yang pagi ini akan kita bahas sebagai saudara sulung kita. Saya memberikan ilustrasi tentang kehidupan kita secara pribadi. Ada figur seorang kakak yang paling tua di keluarga kami, ada tante, kakak tertua dari papa, keluarga besar, dan mereka tujuh bersaudara. Dan kakak yang tertua ini rela untuk tidak melanjutkan sekolah, bekerja, agar biaya sekolah dari orang tua boleh diberikan kepada adik-adiknya.
gitu. Dan memang beliau akhirnya membantu orang tua untuk mencuci, mengambil pakaian cucian, kemudian biaya itu untuk membantu adik-adik laki-laki yang ada sekitar 4 orang, 5 orang untuk bersekolah. Itulah figur seorang kakak. Kemudian saya sering bercanda kalau ada ketemu teman-teman yang ketemu antar kakak dan adik, kemudian kelihatan kakaknya ini lebih pendek dari adiknya. Saya suka bercanda. Ya karena kasihan kakak-kakak ini kan biasanya disuruh gendong adiknya kemana-mana, gendong adiknya sehingga sedikit menghambat pertumbuhannya sehingga adik lebih tinggi karena yang digendong dan kakak yang harus memikul beban menggendong adik-adik. Nah, mungkin kita juga punya figur seorang saudara sulung, kakak tertua yang kemudian rela berkorban. Dan kita akan belajar tentang Yesus sebagai saudara sulung kita. Dan pagi ini saudara sulung kita itu memberikan tanggung jawab. Ya, di dalam ayat penuntun kita, Matius 11 ayat 29 dan 30 mengatakan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku." Kuk tadi dikatakan adalah beban pelayanan. Atau orang mengatakan kuk itu tadi adalah beban dosa. Kebanyakan beban yang kita pikul adalah beban kita sendiri, beban karena kesalahan-kesalahan kita sendiri, ataukah beban yang saudara sulung kita yaitu Yesus Kristus telah pasangkan. Ya, kemudian dia juga katakan setelah dia memasangkan beban pelayanan, ya, kemudian disinggung belajarlah padaku. Jadi dia menunjukkan keteladanannya. Belajar, lihat teladanku, lihat contoh-contohku. Aku lemah lembut, aku rendah hati, jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi saudara sulung kita, kakak kita yang tertua, Yesus Kristus, memberikan keteladanan bagi kita, mari belajar daripadanya. Dan kemudian tadi gunakan kuk yang dia berikan, bukan kuk sendiri, bukan kuk pribadi, bukan beban pribadi kita. Dan beban itu adalah tadi katakan, yaitu kuk adalah alat pelayanan, lembu mendapat kuk untuk bekerja. Jadi kuk yang kita pikul yaitu beban pelayanan, bagaimana kita mau peduli dengan keselamatan orang lain. Kita prihatin dengan keselamatan orang lain. Pagi ini tadi waktu kita dalam doa subuh di lingkungan ada mungkin sisa-sisa mabuk di luar rumah, ini ada baku lempar, ya, semacam tawuran di lingkungan karena mungkin nggak tahu tersinggungan apa karena minuman keras. Dan itu diawali dari satu pesta yang disebut pesta rohani, yaitu sidi. Dan kita jadi semacam prihatin juga kenapa hal rohani bisa berdampak kepada sesuatu yang tidak baik. Dan Yesus mengajak kita untuk tadi belajar di sini tadi, semakin kita apapun kecemasan kita, pencobaan yang kita alami, paparkanlah segala perkara kepada Yesus, saudara sulung kita. Jiwa kita akan disaut ketahanan, ya. Jiwa kita jalan akan dibukakan bagimu untuk melepaskan dirimu dari kesulitan dan kesukaran. Lebih lemah dan tidak berdaya engkau sadari dirimu, lebih kuat jadinya engkau. Jadi itu menjadi penting. Dan kemudian beban sentosa yang disodorkan Kristus bergantung pada syarat-syarat. Tapi syarat-syarat itu diterangkan dengan jelas. Jadi apa yang Yesus nyatakan menjadi berkat. Yesus dituntun untuk boleh menolong kita. Dia telah duduk di tahta Allah, menjadi tempat pengharapan kita. Itu sama dengan cerita Yusuf dengan saudara-saudaranya. Itu sama dengan cerita Yusuf dengan saudara-saudaranya. Di dalam Kejadian 45 ayat 7, waktu Yusuf menyatakan dirinya, kemudian saudara-saudaranya merasakan penyesalan atas apa yang dilakukan, apa perkataan Yusuf pada saudara-saudaranya? Kejadian 45 ayat 7 mengatakan, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi Yesus, saudara sulung kita, memberikan keteladanan. Dia telah ada di sisi Allah. Dia sementara menjamin kelangsungan kehidupan kita, memelihara kehidupan kita, ya. Dan itu bersyarat, ya. Dan itu bersyarat. Seperti tadi katakan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan.
Kenapa kalau kita merasa enak dan ringan? Karena kita harus belajar daripada Yesus kita yang adalah lemah lembut dan rendah hati. Maka kita akan mendapatkan ketenangan. Jika kita tidak belajar dari Yesus, ya tadi kita tidak akan pernah mendapatkan ketenangan dalam hidup ini. Jiwa kita akan senantiasa bergejolak, entah karena apa, entah karena mungkin iri hati, kesombongan, dan hal-hal pencapaian-pencapaian yang mungkin kita mau capai, tapi tidak ada ketenangan dalam diri. Dan Yesus mengajak kita, mari belajar daripadanya, karena Yesus adalah lemah lembut. Lemah lembut itu bukan tentang seperti orang Jawa yang kalau biasa bicara pelan-pelan, lembut gitu ya, tidak. Lemah lembut itu adalah hati yang mau dinasehati, mau diajar. Ya, rendah hati itu bukan hanya sekedar mau mengalah, tidak. Rendah hati itu adalah orang yang tadi mau ditegur, mau dituntun ke jalan yang benar. Dan itulah Yesus, Dan mari pagi ini menjadi perenungan kita, menjadi bekal bagi kita mengawali hari ini. Kita ambil kuk yang Yesus sediakan, yaitu kuk pelayanan, dan kemudian kita belajar daripadanya, karena Yesus, saudara sulung kita, telah menyediakan segala sesuatu yang terbaik untuk kita. Dia telah menjamin keselamatan dan memelihara kehidupan kita. Karena itu, untuk apa kita khawatir? Ya, dia telah mengambil kekhawatiran-kekhawatiran kita. Sehingga kemudian kita boleh menjalani hari sepanjang hari ini dengan ketenangan, dengan sukacita, dan damai sejahtera yang Yesus Kristus yang saudara sulung kita telah berikan dan nyatakan. Dan Tuhan menolong kita, memberkati kita dengan perenungan pagi ini yang diingatkan bahwa kita memiliki saudara sulung, yaitu Yesus Kristus, yang telah memberikan keteladanan bagi kita untuk hidup lemah lembut dan rendah hati. Tuhan Yesus berkati kita di pagi hari ini. Amin. Amin. Terpujilah Tuhan untuk Tuhan Yesus yang adalah saudara kita bersama. Puji Tuhan untuk sahabat saudara surgawi kita yang sudah boleh kita renungkan bersama-sama dalam perenungan di pagi ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu dan sahabat orang muda. Pagi ini kita akan ada dalam persekutuan dengan sahabat surgawi kita lewat doa. Shalom juga selamat pagi buat Pak Akung. Puji Tuhan Bapak Ibu dan sahabat orang muda. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan ada dalam persekutuan doa. Namun sebelum kita akan berdoa bersama, jika ada usulan doa juga, Bapak Ibu dan sahabat orang muda boleh kirimkan via chat untuk kita dapat doakan bersama-sama. Untuk merefleksikan firman Tuhan, saya mengundang kita untuk memuji Tuhan lewat lagu pujian yang akan diputarkan.
Amin, terpujilah Tuhan. Mari kita berserah lebih dekat lagi kepada Juru Selamat kita, Saudara sulung kita, dan Bapak Ibu dan sahabat orang muda kita akan ada dalam persekutuan doa.